Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Orosidin dengan NIM 240501116. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah kita pelajari dalam 16 pertemuan di dalam mata perkuliahan Hukum Etika dan Media. Apa saja sih yang akan saya jelaskan dalam video ini? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah integritas etika, hukum media, serta analisis pelanggaran etika dan hukum dalam media. Nah, yang pertama yaitu adalah integritas. Adalah keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Dalam dunia media, integritas berarti seorang jurnalis atau pembuat konten harus bersikap jujur, tidak menerima suap, tidak membuat berita pesanan, melindungi narasumber, dan sangat transparan apabila suatu konten merupakan hasil kerjasama atau sponsor. Selain integritas, terdapat 3 prinsip penting lainnya, yaitu objektivitas, kompetensi, dan akuntabilitas. Objektivitas berarti menyampaikan fakta secara netral, adil, dan berimbang. Kompetensi berarti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai agar informasi yang disampaikan akurat dan relevan. Sedangkan akuntabilitas berarti berani bertanggung jawab atas setiap informasi yang dipublikasikan, termasuk bersedia mengoreksi kesalahan apabila terjadi kekeliruan. Nah, teman-teman, di era digital menjaga integritas menjadi tantangan. Karena apa? Ya, karena adanya tekanan ekonomi, persaingan mendapatkan klik, pengaruh media sosial, kepentingan pemilik media. Oleh karena itu, maka media harus tetap mengutamakan kebenaran informasi dibandingkan mengejar popularitas atau keuntungan mereka semata-mata. Dalam menjalankan profesinya, media juga harus mematuhi Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU Pers mengatur kemerdekaan pers, hak jawab, hak koreksi, perlindungan narasumber, serta penggunaan kode etik jurnalistik. Sementara itu, UU ITE mengatur berbagai aktivitas di media digital, termasuk larangan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, penghinaan, dan penyalahgunaan informasi elektronik. Ya teman-teman, agar kita semua tidak melanggar etika maupun hukum, setiap informasi harus melalui proses verifikasi dari sumber yang terpercaya, dilakukan secara transparan, berhati-hati terhadap konten dan media sosial. Karena apa? Ya karena itu tadi. Jadi, serta memiliki prosedur pemeriksaan sebelum dipublikasikan. Nah, selanjutnya nih, dalam menganalisis suatu kasus pelanggaran media terdapat 4 langkah, ya 4. Yang pertama, mengumpulkan fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, mengidentifikasi pelanggaran etika maupun hukum yang dilakukan. Yang ketiga nih, melihat dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat atau pihak yang dirugikan. Yang keempat, mencari solusi agar kesalahan dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. Contohnya adalah kasus penyebaran berita hoaks. Pelanggarannya adalah tidak melakukan verifikasi informasi sehingga melanggar etika jurnalistik dan ketentuan dalam UU ITE. Solusinya yaitu mengoreksi berita, meminta maaf kepada publik, memperkuat proses verifikasi, dan membangun sistem pengecekan fakta. Contoh lainnya adalah kasus penyebaran berita hoaks. Selain berita hoaks yaitu ada apa lagi ya teman-teman? Plagiarisme, yaitu menyalin karya media lain tanpa izin. Tindakan ini melanggar integritas serta hak cipta. Solusinya adalah menarik artikel tersebut, memberikan atribusi yang benar, memberikan kompensasi jika diperlukan, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya orisinalitas karya. Oke. Penanganan pelanggaran etika dan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga perusahaan media, organisasi profesi, dan pemerintah. Mulai dari pelatihan etika, pembentukan tim verifikasi, edukasi literasi media kepada masyarakat,
hingga penegakan hukum yang tegas. Sebagai kesimpulannya teman-teman, integritas merupakan fondasi utama profesi media. Integritas, objektivitas, kompetensi, dan akuntabilitas harus diterapkan secara konsisten agar media tetap dipercaya masyarakat. Selain itu, kepatuhan terhadap UU Pers, UU Pers dan UU ITE sangat penting untuk mencegah pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan secara cepat, adil, dan berorientasi pada perbaikan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, atau pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.